Sinarnya tak pernah padam. Di balik kemilau gedung-gedung pencakar langit Seoul, tersembunyi sebuah gang sempit yang hidup. Aroma pedas, manis, dan gurih melayang, berasal dari sebuah gerobak kecil yang dicat dengan warna cerah. Inilah Mira, seorang wanita muda dengan semangat secerah cabai gochugaru yang ia gunakan. Gerobaknya bukan sekadar tempat makan, tapi sebuah titik terang di tengah hiruk-pikuk kota. Ia menjual tteokbokki, hidangan kenyal dan pedas yang dicintai semua orang. Tapi yang membuat tteokbokki Mira istimewa bukanlah resep rahasianya, melainkan senyumnya yang hangat. Mira menyambut setiap pelanggan, pekerja kantoran yang lelah, siswa yang kelaparan, pasangan tua yang mencari nostalgia. Dengan senyum yang sungguh-sungguh dan sapaan yang akrab, baginya, setiap porsi tteokbokki adalah pelukan hangat yang bisa ia berikan. Di tengah kecepatan kota yang tak kenal lelah, Mira dan tteokbokkinya adalah tempat singgah. Sebuah oasis kecil di mana kelelahan sejenak bisa dilepaskan. Ia tahu nama-nama pelanggan setianya, tahu pesanan favorit mereka, dan selalu menyertakan sedikit kebaikan ekstra di mangkuk mereka. Siang itu, di antara kerumunan yang mengantre, langkah seseorang terdengar berbeda, tegas, tergesa-gesa, dan dipenuhi penolakan. Dia adalah Ji-hoon, seorang pria muda dengan setelan yang rapi, tapi ekspresinya sinis dan matanya dipenuhi kejengkelan. Ji-hoon sedang dalam suasana hati yang buruk. Baginya, gang sempit ini adalah gangguan, dan aroma kuat makanan jalanan yang merangsek ke hidungnya terasa menjijikkan. Ia menyipitkan mata, menatap kerumunan yang membuang waktu mereka untuk hal-hal sepele. Saat ia berjalan cepat, ia melewati gerobak Mira. "Selamat siang. Tteokbokki hangat hari ini," sapa Mira dengan nada ceria, seperti biasa, tanpa menyadari aura negatif Ji-hoon. Ji-hoon berhenti, terganggu oleh sapaan itu. Ia menoleh perlahan ke arah Mira. Wajahnya menunjukkan kejutan sesaat yang langsung digantikan oleh tatapan dingin dan menghakimi. Ia menatap Mira, menatap gerobak yang kotor karena saus, dan menatap tangan Mira yang sibuk mengaduk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ji-hoon hanya menatap dingin seolah Mira dan tteokbokkinya adalah sesuatu yang remeh dan tidak pantas. Kemudian, ia berbalik. Ia melanjutkan jalannya, langkahnya kembali tegas, meninggalkan kehangatan Mira seolah itu hanyalah uap yang akan hilang tertiup angin. Mira hanya terdiam, senyumnya memudar sebentar, menatap punggung Ji-hoon yang menghilang di belokan gang. Meskipun Mira sedikit tertegun, ia segera menggelengkan kepala. "Setiap orang punya harinya masing-masing," bisiknya pada dirinya sendiri. Lalu kembali mengangkat sendoknya. Senyumnya kembali merekah saat ia menyambut pelanggan berikutnya. Sementara itu, Ji-hoon berjalan menjauh. Ia terus mencoba mengusir bau pedas tteokbokki yang masih melekat samar di udara. Namun, entah kenapa, tatapan menghakimi yang ia berikan kini terasa sedikit menusuk dirinya sendiri. Ia merasa kosong. Dalam benaknya, ia bisa melihat kilasan senyum Mira yang tulus. Sebuah ekspresi yang sudah lama tidak ia lihat atau berikan. Jejak dinginnya terus melaju. Tapi ada sesuatu yang tertinggal. Bau tteokbokki itu, yang awalnya ia benci, kini bercampur dengan ingatan samar akan kehangatan Mira. Sebuah benih, kecil dan tak terduga, telah ditanamkan di hati Ji-hoon. Entah ia sadar atau tidak, ia baru saja melewati persimpangan yang mungkin mengubah arah dingin hidupnya. Di lantai atas sebuah gedung pencakar langit yang mewah, jauh dari aroma pedas gang sempit, Ji-hoon duduk di kantornya yang minimalis dan dingin. Ia memimpin divisi pengembangan makanan instan di perusahaan ayahnya, sebuah konglomerat makanan raksasa. Namun, di balik fasad kesuksesan, ia sedang berjuang. Sebuah proyek besar, produk ramen instan terbarunya, telah gagal total di pasaran. Angka penjualan anjlok, dan kritik konsumen memenuhi feedback reports di mejanya. Hambar, tidak otentik, tidak ada jiwa. Ji-hoon menatap layar komputernya dengan frustrasi. Jari-jarinya menekan pelipisnya. Ia telah mengikuti semua data riset pasar, semua tren algoritmik, tapi hasilnya tetap nihil. Ia membangun produk dari angka, bukan dari rasa. Pintu kantornya terbuka,
dan ayahnya, presiden direktur perusahaan, masuk dengan ekspresi tegas. "Ji-hun," kata sang ayah, suaranya berat tapi tenang. "Kau terlalu lama di balik meja. Ramenmu tidak laku karena tidak ada yang merasakannya dengan hati." Sang ayah menunjuk keluar jendela, ke arah kota di bawah. "Pergilah, turun ke jalan, temukan apa itu rasa sejati. Rasa yang bisa membuat orang tersenyum, bukan dari data, tapi dari kehidupan." Ji-hun menatap ayahnya, antara kesal dan bingung. Turun ke jalan, itu adalah tempat yang ia hindari. Dengan langkah yang enggan, Ji-hun mendapati dirinya kembali ke gang sempit itu. Bau topoki yang dulu ia anggap mengganggu, kini terasa lebih akrab, atau setidaknya tidak seburuk yang ia ingat. Ia berjalan perlahan, matanya menyapu keramaian, dan di sanalah ia melihatnya. Gerobak topoki yang sama, dengan asap mengepul dan senyum Mira yang tak berubah. Kerumunan orang masih mengelilingi gerobak itu, tertawa dan menikmati hidangan mereka. Ji-hun merasa sedikit canggung. Ia tidak ingin dilihat. Namun, Mira, dengan penglihatan tajamnya, segera menyadari keberadaannya. Matanya membelalak kaget, lalu senyum hangatnya kembali. "Oh, Anda kembali," sapanya ceria, seolah mereka teman lama. "Tunggu sebentar, ini untuk Anda." Sebelum Ji-hun bisa menolak, Mira sudah menyendokkan seporsi topoki yang mengepul ke dalam mangkuk. "Gratis, sebagai ucapan terima kasih karena sudah mampir lagi," katanya tulus, mendorong mangkuk itu ke tangannya. Ji-hun menatap mangkuk topoki itu, lalu ke Mira, yang memberinya senyum paling tulus yang pernah ia lihat. Aroma pedas manis itu langsung menerpa hidungnya, dan kehangatan mangkuk menembus sarung tangan dinginnya. Ji-hun akhirnya mengambil sumpit. Ia ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat sepotong tiok dan beberapa eomuk yang berlumuran saus merah mengilap. Ia memasukkannya ke dalam mulutnya. Seketika, sebuah ledakan rasa memenuhi lidahnya. Pedasnya menghangatkan, manisnya menenangkan, gurihnya memuaskan, dan teksturnya kenyal sempurna. Itu adalah kombinasi yang belum pernah ia alami dari produk buatannya sendiri. Bukan sekadar rasa, tapi sebuah pengalaman. Ji-hun terdiam. Semua sinisme, semua frustrasi, semua data dan angka yang memenuhi kepalanya sejenak sirna. Matanya sedikit melebar, mulutnya sedikit terbuka. Ia menatap mangkuk itu, lalu ke arah Mira yang memperhatikannya dengan senyum penuh harap. Untuk pertama kalinya, Ji-hun tidak memikirkan riset pasar atau target demografi. Ia hanya merasakan. Ia merasakan rasa sejati, rasa yang jujur, rasa yang berasal dari kehangatan dan ketulusan. Ini adalah jawaban yang ayahnya maksud. Di tengah kebisingan gang, untuk pertama kalinya, Ji-hun benar-benar mendengarkan. Matahari sore menyusup di antara gedung-gedung tinggi Seoul, memantulkan cahaya ke jendela kantor Ji-hun. Di tengah tumpukan laporan keuangan, ponselnya bergetar. "Mira, sebuah pesan singkat. Mau belajar cara membuat topoki spesialku?" Ji-hun mendengus. "Apa-apaan ini? Aku seorang CEO, bukan koki." Tapi sesuatu dalam benaknya, mungkin rasa topoki gratis yang kemarin, membuatnya mengetik balasan singkat. "Kapan?" Keesokan harinya, Ji-hun menemukan dirinya di dapur kecil. Mira, bau rempah dan saus pedas memenuhi udara. Jauh berbeda dari aroma kopi di kantornya. Mira cekatan memotong ngomuk, sementara Ji-hun canggung memegang pisau. "Bukan begitu caranya." Mira tertawa, membetulkan pegangan Ji-hun. Mereka berdebat tentang takaran gula, tentang tingkat kepedasan, tentang segalanya. Tapi di setiap tawa dan argumen kecil itu, dinding antara mereka mulai runtuh. Ji-hun, yang selalu melihat angka dan keuntungan, kini mulai melihat dunia dari mata Mira, tentang kerja keras, membuat setiap hidangan, tentang kebahagiaan di setiap gigitan pelanggan, tentang esensi rasa yang tulus. Dia mulai mencatat resep-resep Mira di buku catatannya yang rapi, bukan untuk analisis bisnis, tapi untuk memahami, untuk merasakan. Mira, di sisi lain, mulai membuka hatinya, merasakan kebaikan di balik fasad dingin Ji-hun. Meskipun dia tahu dunia mereka sangat berbeda, seperti dua jalur kereta yang bertemu sesaat. Malam itu, di antara wangi bumbu dan kehangatan dapur, ada janji tak terucapkan yang menggantung di udara.
Ji-hoon tahu perjalanannya masih panjang, dan Mira tahu perbedaan mereka nyata. Namun, dalam setiap tawa dan setiap resep yang mereka bagikan, sebuah jembatan kecil mulai terbentuk. Sebuah harapan bahwa dua dunia yang berbeda bisa menemukan kebahagiaan di persimpangan rasa. Kecerobohan Ji-hoon membawa petaka. Ayahnya, yang selalu memantau setiap geraknya, akhirnya mengetahui kedekatannya dengan Mira. Suara telepon yang berdering keras memecah keheningan kantor Ji-hoon. Apa yang kau lakukan? Kembali ke kantormu sekarang juga. Lupakan wanita itu, lupakan semua kegilaan ini. Suara ayahnya bagai guntur, mengancam untuk meruntuhkan seluruh dunia baru yang baru saja dibangun Ji-hoon. Ji-hoon terdiam, ponsel di tangannya terasa berat, dan kenangan akan tawa Mira terasa semakin jauh. Ji-hoon dipaksa kembali ke rutinitas lamanya. Rapat, angka, dan laporan membosankan. Ruangannya kembali dingin dan steril, seperti hatinya yang perlahan mengeras. Mira mengirim pesan, "Ji-hoon, kau baik-baik saja." Tapi ia tidak berani membalas. Bayangan ayahnya yang tegas, dan masa depan perusahaan yang tergantung di pundaknya, adalah beban yang terlalu berat. Ia harus memilih warisan keluarga yang gemilang, atau kehangatan sederhana yang Mira tawarkan. Di sisi lain kota, di tengah hiruk-pikuk gang, Mira menerima sebuah tawaran yang bisa mengubah hidupnya. Seorang promotor festival kuliner besar menawarinya tempat di acara bergengsi itu. Sebuah kesempatan untuk memperkenalkan topoki spesialnya ke seluruh negeri. Namun, ada syaratnya. Dia harus meninggalkan gerobaknya, ikon keberanian dan kerja kerasnya. Dia harus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan standar yang lebih tinggi, dan mungkin melupakan identitasnya sebagai gadis gerobak topoki. Malam itu, di bawah langit Seoul yang bertabur bintang, Ji-hoon dan Mira terpisah oleh jarak dan pilihan yang sulit. Merenungkan takdir mereka, Ji-hoon terjebak di antara loyalitas, keluarga dan suara hatinya yang merindukan kehangatan. Mira dihadapkan pada pilihan antara impian besar dan identitasnya yang tulus. Keduanya berdiri di persimpangan jalan, memilih jalan masing-masing, jalan yang aman dan teruji, atau melawan dunia demi rasa, demi kebenaran, demi cinta yang baru mereka temukan. Malam festival kuliner besar akhirnya tiba. Di antara stand-stand mewah dan megah, Mira berdiri teguh di samping gerobak tteokbokkinya yang sederhana. Sama seperti biasanya, dia menolak panggung besar, menolak tawaran untuk meninggalkan identitas aslinya. Asap mengepul dari pancinya, aroma pedas manis memenuhi udara, menarik perhatian orang-orang yang lewat. Ini adalah topoki Mira, dibuat dengan hati, dan dia tidak akan mengubahnya untuk siapapun. Sebuah tindakan pemberontakan yang tulus. Di tengah kerumunan festival, sesosok familiar muncul, Ji-hoon. Bukan lagi dengan setelan jas mahal, melainkan dengan kemeja sederhana dan apron. Di tangannya, ia memegang buku catatan resep yang dulu ia tulis bersama Mira. Mata mereka bertemu. Tidak ada kata-kata yang diperlukan, hanya senyuman tulus dari Ji-hoon. Ia tidak datang untuk mengambil alih, tidak untuk memerintah. Ia datang untuk bergabung. Ayah Ji-hoon mungkin tidak akan pernah mengerti. Perusahaan besar, warisan, kekuasaan, semua itu tidak sebanding dengan kebahagiaan sederhana yang ia temukan bersama Mira. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk membuka restoran kecil. Sebuah tempat di mana setiap hidangan dibuat dengan cinta, di mana setiap pelanggan disambut dengan senyuman tulus, dan di mana resep-resep mereka yang lahir dari perbedaan, kini menjadi fondasi masa depan mereka.